Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online GITJ Kayu Apu. Ayo siapkan Alkitab kalian, ajak semua saudara kalian untuk beribadah pada pagi hari ini ya. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Saya percaya teman-teman yang di rumah saat ini juga dalam keadaan luar biasa dan penuh sukacita. Hari ini kita merayakan hari istimewa, yaitu hari turunnya yang Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, seperti Bapak Ibu guru sekolah minggu di sini, kita mau pakai bando lidah-lidah api sebagai simbol hari ini adalah hari raya Pentakosta. Nah, kita mau memuji menyamakan nama Tuhan karena Tuhan sudah menang atas maut, Tuhan naik ke surga, dan pada hari yang ke-10 Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk menjaga dan melindungi kita. Kita pujikan, ku menang, ku menang. Sebelum kita melanjutkan memuji memuliakan Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pembukaan, kami persilakan Kak Sulistari. Mari teman-teman yang ada di rumah dan Bapak Ibu guru yang ada di sini, mari kita bersama-sama melipat tangan kita, menutup mata kita mau menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kesehatan dan buat kesempatan sehingga kami boleh melayani anak-anak kami sekolah minggu Bapa. Meskipun di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, berikan mereka kesehatan, dan biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Teman-teman masih semangat memuji nama Tuhan? Masih. Iya. Kalau masih semangat, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita, kita akan puji Dia. Kita akan angkat pujian, Bila Roh Allah Ada. Ayo semua tepuk tangan ya. Ada di dalamku, bukan menang.
daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada. Pakai gerakan ya teman-teman ya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Kita ulangi sekali lagi. Ayo teman-teman memakai gerakan. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Nah, setelah kita menari-nari buat Tuhan, bersuka cita karena kita telah diberi Roh Allah, maka kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Teman-teman yang di rumah, tiba saatnya kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Nah, yuk yang di rumah yang punya Alkitab, kita persiapkan
dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita juga akan melihat film tentang firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang hari Pentakosta. Itu apa ceritanya? Nanti kita bisa melihatnya. Nah, teman-teman, mari kita bersatu hati, kita berdoa, minta bimbingan Tuhan supaya firman Tuhan di pagi yang indah ini teman-teman dapat merasakannya oleh karena kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur akan kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing juga Tuhan. Mari ya Bapa, kiranya Engkau turun tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Terlebih di pagi hari ini Engkau curahkan juga Roh Kudus-Mu bagi mereka, sehingga firman pagi hari ini dapat tertanam di dalam kehidupan mereka dan mereka dapat mengerti apa itu hari Pentakosta. Mari ya Bapa, kami serahkan firman pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ya teman-teman, tadi sudah mempersiapkan Alkitab. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-1 sampai 13. Di situ adalah yang berjudul Pentakosta. Nah, teman-teman, sebelum saya buat ringkasan mengenai firman pagi hari ini, kita akan menyaksikan film, ya. Ada rentetan gambar nanti yang menunjukkan hari Pentakosta itu hari apa. Nanti teman-teman bisa tahu melihat film tadi. Pentakosta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya.
Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ayat hafalan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Teman-teman, tadi gimana melihat cuplikan tadi, beberapa gambar yang ditampilkan? Pasti teman-teman bisa merasakan, bisa menikmati ya firman pagi hari ini. Dan terlebih pagi hari ini ada gambaran, tadi dikatakan Mbak Supreh ya, kita bawa apa, guru sekolah minggu bawa ini gambar ini. Ini gambar apa? Gambar api. Sama tadi yang di film itu juga, semua murid-murid Tuhan Yesus pada waktu berkumpul di rumah, karena pada waktu itu juga ada ketakutan ya, ada ketakutan tentang dari orang-orang Yahudi, karena murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dikejar-kejar, ingin dibunuh juga sama seperti Yesus. Nah, ketika murid-murid itu berkumpul di suatu tempat, di rumah, salah satu rumah, akhirnya apa yang terjadi? Di sana ada suara yang kencang, suara angin. Teman-teman coba, ada yang pernah melihat angin apa? Bistus, puting beliung itu kan? Nah, suaranya itu kayak gitu ya, bergemuruh. Nah, tapi apa yang terjadi di rumah itu? Oh, ternyata Tuhan Yesus sudah memberikan janji kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, menjanjikan apa? Menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Begitu juga Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita semua, anak-anak sekolah minggu. Ya, kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Janjinya di mana? Ayo kita akan membuka di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Ini adalah ayat masnya ya teman-teman ya. Dan bisa dihafalkan. Kalau nanti ada guru sekolahmu yang datang ke rumah, ayo ayat masnya tadi apa? Yo, di Yoel pasal 2 ayat 28. Dikatakan di situ, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Coba Alkitabnya ditutup. Ya, sudah ketemu ya? Di Yoel 2 pasal 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, itu teman-teman ayat masnya. Ada juga kita akan membuat kayak ayat tadi ya, bisa ditulis
ditulis di sebuah kertas, terus ditempelkan di kamar. Bisa dibuat kayak gitu, buat hafalan. Ayo, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman untuk menghafalkan ayat ini. Dari Yoel pasal 2 ayat 28. Dikatakan di situ, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, manusia ya. Nah, kita semua adalah manusia. Jadi Tuhan sudah berjanji, Dia akan mencurahkan rohnya buat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yuk firman pagi hari ini sampai di sini. Kiranya teman-teman dapat merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dia rela kita sudah memperingati Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan janji mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya yang senantiasa mengikuti Dia. Begitu juga dengan kita. Tadi dari Nabi Yoel juga dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi semua manusia, termasuk kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Yuk kita tutup firman pagi hari ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas tuntunan-Mu di pagi yang indah ini. Kami dapat merenungkan, kami dapat melihat firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat mengetahui apa itu hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, karena Engkau telah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Terlebih pada waktu itu Engkau curahkan Roh Kudus bagi murid-murid-Mu. Dan pada waktu itu juga ada kurang lebih 3.000 orang yang percaya dan mau dibaptis atas nama-Mu. Mari ya Bapa, kiranya Engkau turun tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Terlebih di pagi hari ini Engkau curahkan juga Roh Kudus-Mu bagi mereka, sehingga firman pagi hari ini dapat tertanam di dalam kehidupan mereka dan mereka dapat mengerti apa itu hari Pentakosta. Mari ya Bapa, kami serahkan firman pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, teman-teman yang di rumah, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa tadi teman-teman? Halo? Tentang hari dicurahkannya atau hari turunnya Roh Kudus yang dinamai dengan hari Pentakosta. Ya, sungguh indah meskipun Tuhan sudah di surga, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk kita semua. Ya, baiklah teman-teman yang di rumah, kita akan memuji Tuhan lagi, yaitu mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Ya. Kering merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa.
Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, Demikianlah Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. ku rindu selalu Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, Teman-teman, kita tiba saatnya akan mempersembahkan untuk Tuhan. Untuk persembahan, teman-teman bisa menitipkan kepada papa, mama, atau kakak dan adik ya. Nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi sekolah minggu. Kita akan mengangkat satu pujian, Aku Diberkati. Ayo teman-teman, kita semua tepuk tangan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Kita ulangi sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari teman-teman, kita angkat, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah hari ini. Pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan di GITJ Kayu Apu.
Pada pagi hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan semangat untuk mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua mereka yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pandemi saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan melindungi setiap kami dengan kesehatan, sehingga kami semua dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, walaupun masa pandemi ini, kiranya Tuhan memulihkan setiap kami dengan memberikan kesehatan, sehingga pandemi ini cepat segera berakhir. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, berilah mereka kesehatan, berkati keluarga Bapak Pendeta ini, sehingga dapat melayani Engkau di GITJ Kayu Apu ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dengan kesehatan, dengan semangat yang baru, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bergabung dalam sekolah minggu online hari Minggu pukul 08.15. Persembahan dapat diberikan pada saat ibadah umum ya teman-teman. Jangan lupa diberi tulisan sekolah minggu. Nah teman-teman, dapat bergabung dalam grup WA sekolah minggu sesuai dengan kelas masing-masing ya, untuk mendapatkan informasi terkait sekolah minggu GITJ Kayu Apu. Kelas balita dapat menghubungi admin Kak Setio di nomor berikut. Kelas C1 dapat menghubungi admin Kak Christine. Kemudian kelas C2 dapat menghubungi admin Kak Tari. Selanjutnya kelas B dapat menghubungi admin Kak Wawan. Dan kelas A dapat menghubungi admin Kak Surya. God bless you.